Anybody home? Semua kita disinari oleh kasih dan cinta. Dan buat kalian yang baru saja kesasar atau terdampar di channelku ini, aku si pembisik kartu, aku tinggal di Belanda dan di Thailand. Dan buat kalian yang udah kesasar berkali-kali, matur nuwun, banyak cinta buat kalian semua. Hari ini kita mau ngebahas atau ngebicarain tentang sebuah jet pribadi yang diduga itu dimiliki oleh seseorang yang berseragam coklat. Pasti kita tahu ya bahwa jet ini digunakan pada saat mengantarkan jenazah Brigadir J atau Joshua ke Jambi. Nah, kemudian warganet atau deterjen itu ramai sekali membicarakan isu ini seakan-akan tidak ada habisnya. Dan ini sudah beberapa waktu Madam Suki lihat atau perhatikan, memang pembicaraan tentang sebuah jet pribadi ini memang tidak ada habis-habisnya. Yang menjadi kehebohan ini tak lain dan tak bukan warganet atau kita sebagai rakyat jelata ini pastinya bertanya-tanya dong, berapa sih sebenarnya gaji dari kepolisian ini? Apalagi yang pangkatnya Brigjen, berapa sih gaji mereka ini? Nah, kemudian tak hanya itu, pada awal-awalnya kita tahu ya bahwa istri dari jenderal ini atau Hendra Kurniawan ini sangat mati-matian atau habis-habisan membela suaminya. Ya pastilah karena Hendra Kurniawan ini kan suami dari Sealisah begitu. Jadi wajib dong seorang istri membela suaminya. Sealisah ini kemudian belum 1x24 jam dia ini sepertinya sudah memberikan klarifikasi bahwa suaminya itu tidak ada pada saat pengantaran jenazah tersebut begitu. Kemudian dia juga memberikan komentar-komentar atau bukti-bukti yang lain begitu. Pokoknya terlihat banget kalau Sealisah ini benar-benar berjuang demi karir suaminya. Tapi apa daya, sang jenderal sudah dicopot. Jadi kita juga mesti berterima kasih kepada Bapak Listio ya, karena beliau dengan ketegasannya akhirnya banyak sekali anggota-anggota dari kepolisian itu yang entah itu dimutasi atau diberhentikan dengan tidak hormat ataupun dicopot. Bukankah ini sebuah keberanian yang luar biasa, ya kan? Nah, by the way, siapa sih Sealisah ini yang sebenarnya? Begitu barangkali kalian ada yang sudah tahu siapa istri dari jenderal, bukan jenderal lagi ya sekarang ya. Sealisah tak lain dan tak bukan adalah kakak biologis dari siapa ayo? Buka dulu topengmu, kan kulihat wajahmu. Nah itu Noah ya atau Ariel. Jadi lagu itu juga buka dulu topengmu itu kayaknya mewakili ya pada saat situasi sekarang ini. Oke, dilanjutkan sekarang kenyataannya memang HK harus kehilangan pekerjaannya itu. Sayang sekali ya. By the way, kita kembali lagi, siapakah pemilik dari jet yang ditumpangi mereka itu untuk mengantarkan jenazah Joshua ini. Jadi pertanyaan kita semua adalah sebenarnya jet ini miliknya siapa gitu loh. Kalau dilihat dari kisaran harganya aja itu miliaran, bro. Kalau ternyata jet ini juga bisa let's say bisa disewain gitu loh ya. Jadi kalau nyewa 1 jam itu jet tersebut sekitar 100 juta. Oh my god. Terus gaji mereka itu sebenarnya berapa? Nah, masa sih 100 juta per jam ini mereka mau untuk patungan gitu? Kan nggak mungkin ya. Sedangkan urusan ini adalah urusannya siapa? Si FS.
Nah, kemudian ada yang mengatakan juga sih ya, ini dugaan dari isu yang berkembang di media online bahwa bisa jadi ini jet itu dimiliki atau dioperasikan oleh sebuah perusahaan batu bara. Tetapi ada sesuatu yang perlu kita tahu. Mbak Dasuki baca aja ya supaya nggak salah. Menurut Ketua Indonesia Police Watch atau IPW, yakni Bapak Sugeng Teguh Santoso. Kita tahu ya, Bapak Sugeng Teguh ini bicaranya juga cukup vokal begitu ya, dan kita juga sangat memberikan apresiasi. Menurut Ketua Indonesia Police Watch atau IPW, Sugeng Teguh Santoso, pengusaha RBT atau Robert, Priantono Bono Susatyo disebut-sebut yang memfasilitasi jet pribadi tersebut untuk rombongan Brigjen Hendra Kurniawan. Namun ternyata kita juga tahu ya, atau mungkin kalian sudah mendengarkan beritanya bahwa Robert Priantono ini membantah bahwa dialah pemilik jet tersebut. Jadi jet itu milik siapa sebenarnya gitu. Memang Robert ini mengatakan bahwa ia mengenal HK ini atau Brigjen HK ini. Tetapi itu udah 7 tahun yang lalu dan pada saat ini mereka sudah nggak saling berhubungan begitu ya. Karena mungkin ya terlalu sibuknya Brigjen Hendra Kurniawan ini. Nah, kemudian ini ada Alvin menuturkan kode T7 dalam jet pribadi T7 JAB merupakan kode negara dan pesawat tersebut terregistrasi di San Marino. Jadi ternyata yang menarik ini adalah karena San Marino ini adalah sebuah negara kecil yang tidak mempunyai bandara. Cereng-cereng. Jadi walaupun mereka punya pesawat-pesawat yang diregistrasi di San Marino, tetapi mendaratnya di kota terdekat di Italia begitu. Jadi ya begitulah ya. Kalau kalian juga mungkin mendengar tentang sebuah negara, let's say Switzerland ya. Di Switzerland itu kan orang-orang kaya bisa menitipkan uangnya di sana dan itu mereka tidak akan memberikan tahu ya pemilik uang-uang tersebut. Barangkali San Marino ini juga adalah sebuah negara yang kecil, tidak mempunyai bandara, tetapi bisa orang-orang yang kaya banget itu bisa menitipkan jet pribadinya di sana. Gitu dong gimana? Nah, ternyata keberadaan jet pribadi tersebut sekarang ini ada di Eropa, Besti. Nah, jadi dia itu atau maksudnya si jet ini semakinlah menjauh dari Indonesia. Tetapi ada sesuatu yang menggelitik aku juga nih ya. Terus IPW juga mengungkapkan ada hubungan dengan konsorsium judi dengan jet ini. Jadi ada hubungannya begitu. Jadi gimana dong menurut kalian? Karena kalau ini punyanya perusahaan ya kan, kalau kita mau sewa itu per jamnya aja 100 juta ya kira-kira. Dan harga sewanya juga bisa miliaran, Besti. Jadi ini sebenarnya jet ini punyanya siapa itu yang masih menjadi sebuah big question atau pertanyaan besar. Bung Robert ini ya itu disebut-sebut kan meminjamkan jet pribadinya ini kepada Brigjen HK ini mengantarkan jenazahnya BJ ini. Kemudian ternyata Bung Robert ini juga langsung membantah bahwa dia meminjamkan jet tersebut. Memang dulu dia pernah dekat dengan Brigjen HK ini, tetapi sudah tidak lagi. Jadi gimana nih ya? Jadi ini ironis banget. Gimana ya? Sementara rakyat ini kan
susah payah ya mengkais-kais rezeki begitu ya. Terus sementara tikus-tikus berdasi itu dengan leluasa hidup dengan kemegahan, dengan hidup yang hedonis kayak gitu ya. Rasanya ya ini loh yang membuat atau sangat mencederai hati kita ya sebagai rakyat. Makanya kenapa di kasus BJ ini akhirnya terungkaplah banyak hal gitu loh yang saat ini kita disodorin tentang sebuah kemunafikan, tentang sebuah uh, kejahatan yang sangat dikemas dengan rapi, begitu ya. Tapi mudah-mudahan kita masih tetap harus mempunyai harapan, ya. Karena kalian yang tinggal di Indonesia, Madam Suki juga meskipun jauh dari negeri tercinta, tetapi jangan pernah meragukan tentang cinta dan nasionalisme yang aku miliki. Oke, terus sekarang ini kita mau bahas kayak gini loh. Tentang jet, masih tentang jet. Ini kan kasus dimulai dari FS, ya kan? FS yang tidak bisa mengendalikan diri. Kemudian dengan emosinya yang meledak, kemudian dia menembak Brigadir J dan terenggutlah atau terlepaslah sebuah nyawa, ya. Terlepaslah nyawa dari Joshua ini. Sekarang ujuk-ujuk masa HK ini menawarkan diri. Berarti kan nggak seperti itu. Berarti si FS ini menelpon atau menghubungi HK. Aku punya kejadian seperti ini. Kamu antarkan ke keluarganya, masalah transportasi, aku yang menyiapkan. Bisa nggak sih kayak gitu? Masa ujuk-ujuk FS kemudian mengatakan, oh aku begini, aku mempunyai masalah seperti ini. Terus HK mengatakan, ya udah aku aja yang mengantarkan jenazahnya dan pakai jet pribadiku. Gimana? Menurut kalian bagaimana? Ya, karena memang ini akan menjadi sebuah pertanyaan besar masih karena kita kepo. Oke ya. Kita mau kulik aja yuk sebenarnya apa yang dikatakan IPW atau dari Bapak Sugeng ini. Tadi kan Madam Suci udah kasih penjelasan ya. Apakah ini mempunyai hubungan dengan konsorsium judi? Ini masih tentang masalah jet itu ya. Apakah jet yang ditumpangi HK itu ada hubungannya dengan konsorsium judi? Oke. Oke, agak lama dikit ya, Besti sabar ya. Jawabannya adalah oh my god, 5 of Wands. Oke, sebentar ya. Page of Swords. Oke. And then Judgment. Oh my god. Oke. Terus tiba-tiba muncul seseorang yang dikait-kaitkan. Ya, tadi kita sudah tahu ya namanya adalah Bung Robert Priantono ini. Kenapa tiba-tiba kok namanya dikait-kaitkan begitu? Ini alasannya ya, alasannya kenapa kok dikait-kaitkan. Apakah HK ini mengatakan bahwa itu sebenarnya jet pribadinya si ini gitu, si Bung Robert mungkin ya. Sebentar, kenapa kok dikaitkan dengan Bung Robert ini? Sehingga langsung Bung Robert itu membantah. Katanya itu bukan jet pribadi saya. Kenapa dikait-kaitkan? Oke. Ini ada Eight of Swords. Di sini ada The Whale.
Di sini ada Five of Cups. Jadi telling story-nya adalah seperti ini. Tapi kalian yang baru saja kesasar di channelnya Madam Suki ini, jadi tarot ini bukan kita mempersekutukan Tuhan, ya, bukan musyrik. Jadi kartu tarot adalah kartu yang bercerita, ya. Kartu tarot adalah sebuah seni untuk membaca energi tentang situasi dan kondisi yang terjadi. Kenapa Madam Suki berulang-ulang sampai rasanya bosan? Ya, karena yang menonton juga kadang-kadang orang-orang yang berbeda, ya, dan mereka juga pastinya akan menganggap ini adalah permainan setan, begitu. Jadi Madam Suki nggak apa-apa ya, Madam Suki selalu untuk mengatakan itu karena untuk membuka cara pandang kalian. Oke, sekarang adalah telling story-nya. Ini IPW mengungkap adanya hubungan konsorsium judi dengan jet ini. Jawabannya adalah positif, artinya ada keterikatan dengan konsorsium judi ini. Kenapa IPW bisa mengkaitkan tersebut? Ya, pastinya sebagai polisi juga ya, yang mengawasi ya. Mereka juga bekerja loh, nggak duduk-duduk aja gitu. Pasti ketika mengatakan sesuatu, ini sudah ada sebuah landasan, ya. Ada sebuah bukti, atau ada sebuah mungkin pengintaian, atau apapun lah ya. Nah, jadi nggak asal ngomong gitu, karena semua datanya pasti mereka sudah punya, ya. Terus di sini memang ada sebuah promosi. Promosi itu apa sih? Promosi itu kan sebuah kerjasama ya. Misalkan gini aja, YouTube mempromosikan channelnya Madam Suki. Karena apa? Karena aku sudah sudah menjadi bagian dari YouTube. Ketika channelku bagus, akhirnya YouTube itu mempromosikan seperti itu, ya. Kalau kita juga misalkan punya jualan aja lah, jualan misalkan. Terus ada bagian promosi. Bagian promosi itu dapat apa enggak? Ada. Ternyata di sini ketika dibuka kartunya sama Madam Suki, iya, ada hubungan dengan konsorsium judi. Oke, terus kita akan menuju ke kenapa Bung Robert ini namanya disebut-sebut gitu, ya kan? Kemudian Bung Robert ini langsung membantah. Di sini ada alasan kenapa dikaitkan dengan Bung Robert ini. Eight of Swords mengatakan ada pilihan yang dipaksain gitu loh. Jadi mungkin Bung Robertnya ini pernah sebelumnya ya, sebelum dia membantah ini ada sesuatu yang ditawarkan gitu loh. Nanti kamu harus ngomong ini loh ya, supaya semua orang diam ya. Terus jadinya nanti kalau begini-begini kita deal-dealan ya, bisa kan? Karena di sini ada Eight of Swords, artinya adalah pilihan yang dipaksakan. Ternyata dari pilihan yang dipaksakan itu, Bung Robertnya nggak mau langsung membantah ya. Kenapa kok dia membantah? Karena Bung Robertnya sendiri kan orang bisnis, orang yang benar-benar profesional. Ini aku lihat sangat profesional dengan pekerjaannya. Tentu saja ini membawa nama baiknya, dan jangan salah, Bung ini juga mempunyai karyawan yang banyak sekali. Kalau ternyata nanti dari apa yang dikatakan dia itu iya, pengakuan yang terpaksa itu, kemudian ia mendapatkan sebuah resiko. Apa yang terjadi dengan keluarganya? Apa yang terjadi dengan bisnisnya? Apa yang terjadi dengan karyawannya? Karena di sini mengatakan bahwa ia adalah seorang pengusaha yang sukses dan mempunyai nama. Bisa hancur. Ya. Nah, di sini ada Five of Cups. Di sini Bung Robert ini
berpikir bahwa ya udahlah, mendingan aku kehilangan teman aja daripada aku kehilangan semuanya. Ini masalah negara loh. Dan kasus FS ini masih berlangsung sampai 3 bulan ini belum selesai. Jadi itu aja yang bisa Madam Suki intip. Jadi ternyata kalian tahu kan apa yang dikatakan oleh Bapak Sugeng itu bukan sesuatu yang apa ya omong kosong begitu ya. Beliau mengatakan itu tentu ada data-data yang sudah beliau lakukan sejauh ini. Buat kalian yang mau reading tarot, yang punya masalah dengan keluarga, punya masalah dengan rumah tangga, ya, kenapa kalian nggak datang ke Madam Suki untuk cari solusinya begitu? Dan mungkin kalian juga mempunyai masalah dengan pekerjaan, ya kan? Kenapa uang habis terus? Dan banyak lagi ya bahwa kehidupan itu memang selama kita hidup memang kita tidak akan pernah lepas dari masalah. Tapi bagaimana menyikapi masalah itu yang jauh lebih penting. Mudah-mudahan kalau udah datang ke Madam Suki ada sebuah solusi yang terbaik gitu ya. Terus buat kalian yang mau apa ya, mau healing emosi atau gangguan-gangguan yang nanti bisa dikatakan, monggo ya kan. Jadi kalau misalkan kita punya masalah terus healing atau kita traveling-traveling, kan banyak ya orang mengatakan healing itu kan pergi-pergi gitu ya, kayak traveling-traveling. Nggak bisa, Besti. Nggak bisa, sayang. Ya, jadi kalau orang yang mempunyai masalah itu nggak bisa pergi-pergi traveling terus urusannya beres, no. Karena ada memang hal-hal yang perlu kita selesaikan dengan jiwa kita ini, ya. Kita harus terkoneksi dengan diri kita sendiri. Finally, begitu aja. Send love and light. Salam cahaya.